Tapi ada orang mengungkapkan kasih sayangnya dengan tetesan air mata. Subuh ini saya dapat dua-duanya. Tetesan air mata dapat, hadiah pun dapat. Mana hadiahnya? Ini sorban yang sedang dipakai. Apa yang membuat saya dengan Kiai nanti bertemu di bawah naungan ketika tidak ada atap, tidak ada tenda? Sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tak ada tempat bernaung, tidak ada atap, tidak ada tenda, kecuali yang diberikan Allah pernaungan. Yang mendapatkan naungan itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berjumpa karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Saya berharap saya dan Kiai termasuk orang yang mendapatkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hidup ini mesti karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabbku Allah. Ayat itu tidak mengatakan innal ladzina qalu ilahi Allah, ilahi yang aku sembah Allah, tapi dia katakan innal ladzina qalu rabb. 3 makna Rabb. Rabb, dia yang mencipta aku. Rabb, dia yang mengatur hidupku. Rabb, dia yang memberi aku rezeki. Makanya di awal Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang diganggu jin, setan, tukang santet, dukun, qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbil falaq. Maka ketika hidup terasa sempit, katakanlah ya Rabb, ya Rabb. Ketika saudara kita meninggal dunia sampai ajalnya dicabut Allah, ruhnya kembali kepada Allah, maka kita berkata ya Rabb. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau dunia terasa sempit, katakan ya Rabb. Datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup, mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku risau dengan hidup ini wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Umur sudah ditetapkan Allah. Bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Rezeki sudah ditetapkan Allah. Bukankah rezekimu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan kehendak Allah. Bukankah semua yang terjadi, ranting yang patah, daun yang jatuh, bumi yang kering dan basah, sudah ditetapkan Allah? Lalu kenapa engkau risau? Jadi kalau terasa risau, balikkan dengan ucapan Rabbunallah. Kalau perut lapar, Rabbunallah. Tapi kita bukan kelompok Jabriyah. Jabriyah berserah kepada takdir, tak ada usaha. Ini ahlul bid'ah wad dhalalah. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada usaha dan ikhtiar. Rabbunallah, tapi ada usaha. Ini jangan nanti kajian ini dipahami secara tekstual, keluar dari sini dari masjid Rabbunallah kata Ustaz Somad, tapi helm hilang. Ya dikunci, digembok, diikat. Kami dulu di pondok sendal aja digembok. Keluar dari masjid kuncinya hilang, sendalnya ada. Rabb, Allah menyuruh kita berusaha dan berikhtiar. Innal ladzina qalu rabbunallah. Oh, kami sudah ngaji dengan Ustaz Abdul Somad, kita mesti berani berkata Rabbunallah, maka takut dan cemas kita akan hilang. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idhuma fil ghar, ketika dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berdua di dalam gua. Kata, baru mati lampu aja udah cemas. Baru dikaji Rabbunallah, begitu mati lampu langsung mestinya Rabbunallah. Kalau mikrofon mati baru Ustaz cemas. Innal ladzina qalu Rabbunallah idhuma fil ghari, ketika dia berdua di dalam gua bersama sahabatnya, idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Thur. Jabal Nur tempat menerima wahyu Iqra. Jabal Thur tempat berlindung ketika hijrah. Jabal Nur tempat menerima wahyu Iqra. Jabal Thur tempat bernaung ketika hijrah. Soalnya jamaah umroh ini banyak pulang cerita ke tetangga, kemarin di Jabal Thur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu. Ketika dia berdua di Jabal Thur, datang orang kafir musyrik Abu Jahal, Abu Lahab, ingin menyerang, membunuh seluruh Makkah menjadi musuh. Maka ketika itu datang cemasnya, datang ngerinya, datang galaunya, datang gundahnya. Apa kata Nabi menenangkan dia? La tahzan innallaha ma'ana. Jadi itu mesti dikuatkan. Akhirnya terinspirasilah seorang yang dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu dia sedang galau. Titelnya doktor, ceramahnya viral internasional, orangnya terkenal,